Lagu Oh Papua Alone. Yesus
Hello.
Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita telah memuji Tuhan. Kita telah meninggikan Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Yang berjualan silakan berjualan, yang berbelanja silakan. Waktu pemberitaan firman Tuhan tetap akan berjalan. Dan biarlah siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kasih setia Tuhan. Tidak dapat kami balas semua kebaikan Tuhan. Apa yang kami miliki kami tidak bisa membalas sedikit pun kasih kemurahan Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib bagi kami, telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus, lunas terbayar Tuhan. Terima kasih. Apa yang dapat kami berikan
Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah datang ke dunia ini dan mati bangkit menyelamatkan kami semua, Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap orang yang ada di pasar ini, berkati setiap telinga yang mendengar. Firman-Mu adalah api, firman-Mu adalah kebenaran yang akan menegur setiap kami, tanpa memandang rupa kami, tanpa memandang jabatan kami, Tuhan. Hari ini Tuhan, tundukkan kami di bawah kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami semua. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, dan biarlah kuasa-Mu bekerja. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan cuaca ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau dengar penguasa udara, Engkau dengar yang melakukan kejahatan, Engkau dengar yang menghalangi semua rencana Allah. Kami perintahkan Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Engkau tunduk di bawah otoritas Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, pimpin kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan pada siang hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di pembangunan secara luar biasa. Negara-negara bagus saing, ekonominya, saudara bisa keuangannya, semua bersaing. Siapa yang paling nomor satu di dunia ini? Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika musibah corona ini terjadi, negara, betul? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat berita, membaca koran, di sana sudah tertulis. Di sana mereka muat semua negara-negara. Haleluya. Hari ini kita melihat banyak para pemimpin juga. Kita sedang krisis kepemimpinan, betul? Kita mau mencari pemimpin yang model seperti apa? Beberapa tahun atau beberapa saat kemudian ke depan lagi, pasti kita akan ada pemilihan dan sebagainya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, jadikan Tuhan Allah sebagai pemimpinmu. Amin. Jadikan Tuhan Allah sebagai pemimpinmu, karena Dia yang menciptakan engkau. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Mama semua datang jualan di pasar, datang beli, mencari bukan hanya untuk menafkahi keluarga, tetapi juga untuk membiayai sekolah anak-anak. Betul? Biaya sekolah hari-hari ini sudah makin mahal. Kalau yang di danau itu sudah sampai air sudah di batas leher, cari uang setengah mati, cari ikan setengah mati, air hujan terus, air naik, lama-lama rumah tenggelam. Pikir anakku sekolah mau bayar pakai apa? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, menyekolahkan anak, mengharapkan supaya suatu saat dia akan menjadi orang, dia akan menjadi pemimpin. Tetapi saya katakan, apa gunanya ketika dia menjadi pemimpin tetapi dia tidak takut akan Tuhan? Apa gunanya dia mempunyai segala sesuatu di dunia ini tetapi dia tidak memiliki Tuhan? Kalau kita merindukan anak-anak kita, cucu kita supaya suatu saat akan menjadi pemimpin atas negeri ini, tetapi saya mau katakan, kalaupun dia akan menjadi pemimpin, tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, percuma. Ketika Tuhan berbicara, ketika manusia, ketika para pemimpin tidak takut akan Tuhan, apalagi rakyatnya. Haleluya. Apalagi rakyatnya. Pikirkan saja, kalau rakyat, masyarakat, pemimpin tidak takut akan Tuhan, melakukan kejahatan hari demi hari, tiap jam, tiap bulan, tiap tahun, dari tahun ke tahun tinggal lakukan dosa, dan dosa. Bapak Ibu Saudara, jangan kaget ketika Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Haleluya. Hari ini kita akan mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-8. Saya akan membacakan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan yang nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betseba. Tetapi anak-anaknya itu
tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap mereka dan menterbalikan keadilan. Sebab itu dikumpulkanlah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesahkan hati Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel, bangsa yang besar, bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain, itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Haleluya. Kalau bukan karena Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ketika bangsa Israel itu, Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk mereka duduki dan mereka menikmati madu dan susu dan janji Allah itu. Bahkan bukan hanya mereka saja, bahkan juga kepada anak cucu mereka untuk dinikmati. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, mereka melihat bangsa-bangsa yang lain. Mereka punya raja, punya pemerintahan. Mereka juga ingin seperti itu. Apa bedanya dengan hari-hari ini bangsa-bangsa di seluruh dunia ini? Mereka ketika melihat negara yang lain maju, yang lain juga mulai desak. Ayo cari pemimpin yang ini kurang baik, pemimpin yang ini tidak baik, pemerintahannya jelek. Cari pemimpin yang lebih bagus. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel pun demikian. Mereka merindukan seorang raja yang ingin memerintahkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Samuel sebagai nabi Allah dan juga hakim pada waktu itu, dia kesal, dia marah. Kenapa bangsa Israel meminta seorang raja, padahal Allah itu adalah rajanya? Haleluya. Padahal Allah itu adalah pemimpin bagi bangsa Israel. Tetapi permintaan mereka itu harus dikabulkan. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, turuti saja apa yang mereka mau. Lalu mereka mencari, lalu Tuhan berfirman, ada Saul. Saul ini dari orang yang kaya, keluarga yang punya segala sesuatu pada zaman itu. Dia elok, dia tinggi daripada saudara-saudaranya. Dia dipilih, lalu dia dijadikan raja. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia dipilih menjadi raja, dia juga tidak takut akan Tuhan. Hari-hari ini engkau dengar, engkau mengharapkan seorang pemimpin supaya Papua maju, supaya Indonesia maju. Haleluya. Engkau pasti merindukan itu. Tetapi saya mau katakan, harus engkau sadari hari ini bahwa pemimpin-pemimpin hari-hari ini sudah tidak takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin hari ini tidak takut akan Tuhan. Mereka duduk di atas pemerintahan. Undang-undang dasar saja mereka tidak patuhi. Mereka tidak takut. Hukum negara ini mereka tidak takut. Apalagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan yang mengangkat mereka menjadi pemimpin. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak takut akan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Engkau adalah milik Tuhan. Kalau bangsa, kalau pemimpin ini tidak takut akan Tuhan, kalau mereka tidak mau menjaga engkau, mereka tidak mau mengusahakan untuk kesejahteraan engkau, mereka tidak mau takut akan Tuhan, engkau dengar, engkau pun akan ikut di dalamnya. Kalau engkau juga tidak takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka yang sangat hebat atas bangsa-bangsa. Bahkan Papua, engkau dengar, sekalipun Papua ini adalah kantong Kristen, sekalipun Papua ini banyak orang Kristen, tetapi hidup mereka tidak takut akan Tuhan. Engkau dengar, siapapun engkau, bertobat, takut akan Tuhan. Jangankan di pemerintahan negara ini, jangankan di pemerintahan Republik Indonesia, bahkan di Papua, lihat saja ke dalam gereja, hamba-hamba Tuhan juga sudah tidak takut akan Tuhan. Bertobat. Tahun 2016 saya dipanggil dari kampus, John, kamu harus ke Lapas Bandung, kamu pelayanan buat orang-orang Papua yang ada di Lapas Bandung. Saya pikir ini orang yang suka membunuh, suka membunuh. Saya pikir orang Papua yang jadi preman di Jawa sana, mereka yang ada di dalam lapas. Waktu saya pergi, bukan mereka yang saya pikirkan, itu bukan. Ternyata di dalam lapas itu adalah pejabat-pejabat orang-orang Papua. Engkau dengar,
Mereka ada di sana karena apa? Bukan hanya melanggar hukum, karena korupsi besar-besaran luar biasa. Yang mengagetkan saya adalah di dalam lapas itu juga ada pendeta-pendeta. Saya tanya, kenapa ada di sini? Ada juga dari ketua sinode. Kenapa Bapak ada di sini? Saya korupsi uang. Wih, uang bukan ratusan juta, miliaran. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kenapa malapetaka terjadi di bangsa-bangsa? Kenapa malapetaka terjadi di Papua silih berganti? Karena bangsa ini, karena pemimpin ini, bahkan setiap orang juga tidak takut akan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ketika bangsa Israel meminta pemimpin, meminta raja, Tuhan kabulkan. Tetapi Tuhan juga memberitahukan mereka, kalau engkau tidak taat kepada pemimpinmu, engkau juga pasti tidak akan taat kepada saya. Kalau engkau tidak taat kepada Allah, bagaimana engkau mau taat kepada pemimpinmu? Haleluya. Di dalam Roma pasal 13 juga, di sana Rasul Paulus berkata kepada jemaat, hormatilah para pemerintah, karena mereka itu adalah wakil Allah. Amin. Mereka akan berusaha untuk kebaikanmu. Mereka akan menolong engkau, meringankan engkau, bahkan memperhatikan hidupmu secara pemerintahan, aturan-aturan dan undang-undang. Tetapi apa yang terjadi? Hari-hari ini para pemerintah, para pemimpin, bahkan setiap orang yang ada di dalam gereja pun tidak mengerti posisi mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak mengerti posisi mereka di hadapan Tuhan, bahwa mereka itu adalah wakil Allah. Hari-hari ini mereka mengambil jabatan, kursinya, tetapi mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Akhirnya perbuatan mereka, semua rakyat itu boleh menanggung. Engkau dengar, mungkin musibah yang kita alami, bahkan segala sesuatu yang kita alami, bukan karena kesalahanmu, bukan juga karena pelanggaranmu. Mungkin engkau katakan, Tuhan, saya jalan ibadah, Tuhan, hasabnya hati ini bersih, tidak ada benci, tidak ada dendam. Tetapi kenapa Tuhan? Kenapa keluarga saya? Kenapa bangsa ini? Kenapa kota ini? Kenapa kabupaten ini? Kenapa provinsi ini? Malapetaka silih berganti. Engkau dengar, mungkin bukan karena engkau, mungkin karena atasanmu, mungkin karena pemimpinmu. Mereka melakukan kejahatan itu tersembunyi. Engkau tidak bisa melihat dengan mata seorang petani. Engkau tidak bisa melihat dengan mata seorang nelayan. Engkau tidak bisa melihat sebagai seorang ibu yang jual di pasar ini, bahwa kejahatan para pemimpinmu engkau tidak akan melihat. Tetapi Tuhan, Dia tidak tutup mata untuk engkau. Tetapi Tuhan, Dia Raja yang adil. Tetapi Tuhan, Dia adalah segala pemerintahannya. Dia akan bertindak untuk menolong setiap kita. Dia akan bertindak supaya engkau dan saya hidup di dalam kesejahteraan. Dia akan memerdekakan engkau dari setiap kutuk dan hamba. Haleluya. Dengar baik-baik. Pemimpin hari-hari ini sedang diperbudak oleh setan. Pemimpin hari-hari ini sedang dibudak oleh setan. Mereka sedang dibawa untuk engkau menuju kepada kebinasaan. Engkau dengar dan engkau harus peka. Jangan seperti bangsa Israel. Pemimpin ini tidak baik, turun, ganti lagi, naik lagi, sampai ganti pemimpin. Tetapi apa yang terjadi? Kuncinya cuma satu: percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Apa bedanya Saul dengan Daud? Saul juga dipilih oleh Tuhan dan juga melalui bangsa Israel. Tetapi Saul itu tidak pernah taat kepada firman Tuhan. Saul itu penakut. Ketika bangsa Israel mulai bicara kepada Saul, ini bagaimana ini, bangsa-bangsa mulai menyerang kami. Saul dia panik setengah mati. Kalau dia menunggu Samuel untuk datang dan berkata, berdoa dan pergilah, engkau akan menang. Dia tunggu sampai Samuel tidak datang juga. Lalu apa yang terjadi? Saul itu maju, lalu dia mengambil segala sesuatu dan dia bertindak secara kemanusiaan. Lalu apa yang terjadi? Dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan berkata tunggu, tetapi Saul maju. Tuhan berkata tunggu, aku yang maju, Saul yang maju. Lalu apa yang terjadi? Hukuman malapetaka itu datang menimpa bangsa Israel. Karena siapa? Karena pemimpinnya tidak betul. Karena pemimpinnya tidak takut akan Tuhan. Kalau orang Papua, engkau sadar hari-hari ini apa yang engkau alami? Bukan karena engkau, tetapi karena pemimpin yang tidak takut akan Tuhan.
Engkau masuk gereja, keluar gereja, engkau berharap supaya engkau menerima Injil kerajaan Allah, supaya hidupmu lebih benar. Tetapi ketika engkau masuk ke dalam gereja, engkau bertemu dengan mereka yang bersembunyi di balik jubah keimamatan mereka. Mereka menyembunyikan kebenaran. Tetapi saya mau katakan hari ini, perhatikan firman Tuhan yang berkata, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu meninggalkan Samuel. Lalu ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Dalam segala hal dikatakan kepada mereka, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Dengar baik-baik, orang Papua itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Amin. Orang Papua tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Haleluya. Kalau engkau bisa hidup tanpa Tuhan, engkau berdiri, hadapi malapetaka yang datang, jangan lari. Tidak ada seorang pun yang bisa. Tuhan berdiri di hadapan bangsa Israel menang. Tuhan berdiri bagi bangsa Israel itu dijaga oleh Tuhan. Tidak seorang pun bangsa mana-mana pun untuk menguasai bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel itu takut akan Tuhan. Engkau dengar orang Papua, engkau mau berjuang dalam segala cara dengan tidak takut akan Tuhan, Tuhan akan tutup jalan itu. Tuhan mau apa? Engkau kembali kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau dengar mama-mama, ajarkan anak-anakmu hidup takut akan Tuhan, supaya ketika mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan yang satu ini, yang terakhir, di mana Samuel juga memperingatkan kepada mereka di dalam pasal ke-12, 1 Samuel 12 ayat yang 13. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta, sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Ayat 15, tetapi jika kamu tidak mendengar firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Haleluya. Apa yang Tuhan inginkan bagi bangsa Israel? Takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan melakukan titah Tuhan. Hari-hari ini, apa bedanya orang Kristen dengan orang Israel? Orang Kristen tidak mau takut akan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu, yang lain pergi gereja, dia masuk ke kamar tidur. Lalu apa yang terjadi? Makanya jangan kaget kalau hidup kita hari ini tidak takut akan Tuhan. Tuhan datangkan malapetaka tidak main-main. Setiap orang yang main-main dengan Tuhan, diambilnya. Tuhan yang ciptakan kok. Tuhan kalau mau ambil juga tidak ada masalah. Haleluya. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau tunduk kepadanya, engkau beribadah kepadanya, pegang titahnya, Tuhan jaga, Tuhan lindungi engkau. Amin. Dengarkan firman Tuhan ini. Engkau punya tanggung jawab yang besar. Berdoa bagi bangsa ini. Amin. Berdoa bagi Papua. Berdoa bagi Sentani. Berdoa bagi seluruh dunia, supaya mereka takut akan Tuhan. Negara yang canggih di hadapan Tuhan itu terlalu kecil. Tuhan petik jari, negara itu terbalik, hancur diporak-porandakan. Apa yang engkau cari? Hati-hati ketika engkau menunggu. Hati-hati ketika engkau berjuang untuk sesuatu. Kedagingan memuaskan engkau. Jangan engkau tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Ajak anak, istri, suamimu, keluargamu beribadah. Karena ketika suatu saat Tuhan akan menunggang balikan dunia ini, mereka yang tidak beribadah dan takut akan Tuhan akan lenyap. Tetapi mereka yang tunduk kepada Tuhan akan dijaga dan dilindunginya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua mama dan setiap suara telinga yang mendengar suara ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pendeta Haris. Haleluya. Masih mendengar firman Tuhan, amin. Hujan tidak akan menghentikan kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kami percaya di tempat ini ada Tuhan. Kami percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan, hentikan hujan ini. Biarlah setiap orang yang hadir di tempat ini, mereka mendengarkan firman Tuhan dengan baik di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2019 ketika banjir bandang terjadi, ada seorang anak kecil dengan mamanya terjebak. Rumah mereka di tengah-tengah kali itu lewat begini, tetapi waktu banjir datang itu menyapu bersih dengan rumah mereka. Rumah mereka itu tidak ada sisa. Rumah mereka tidak ada sisa, lalu mereka hanya ada satu pohon durian besar, dan mereka bersembunyi di situ. Mamanya sudah terjebak di tengah-tengah kayu besar yang menjepit kakinya dan tidak bisa apa-apa, dan air sudah melewati batas kepala mereka. Rumah mereka sudah hancur habis. Hanya pohon itu yang menyelamatkan mereka. Lalu anak kecil yang berumur 6 tahun ini, masih sangat kecil, 6 tahun, dia berteriak, "Tuhan Yesus, saya mau hidup dengan mama saya." Pada saat itu mujizat terjadi. Anak yang sangat kecil itu tiba-tiba dia mengangkat kayu yang besar-besar itu, yang menjepit mamanya, yang hampir hanyut. Dia mengangkat kayu dan menarik mamanya keluar. Lalu dia berdoa sekali lagi, "Tuhan, selamatkan kami." Anak kecil ini yang berdoa. Lalu mereka, entah bagaimana caranya, mereka yang terjebak di tengah-tengah banjir itu bisa diselamatkan keluar, lompat dari kayu-kayu yang sedang hanyut di tengah-tengah banjir. Dan sampai hari ini mereka ada. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kalau bukan karena Tuhan, kalau anak ini tidak berseru kepada Tuhan, mungkin dia tidak diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, siapapun engkau, Petrus dia berkata dalam khotbahnya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka akan diselamatkan. Orang Papua, orang Indonesia, orang apapun engkau yang ada di tanah ini, kalau engkau tidak berseru kepada nama Tuhan, engkau tidak akan diselamatkan. Amin. Oleh sebab itu hari ini saya mau bilang, berserulah kepada nama Tuhan. Berserulah kepada nama Tuhan. Dia adalah sumber segalanya. Dia yang menahan gunung ini supaya tidak mendatangkan bencana. Dia yang menahan langit ini supaya tidak menurunkan hujan. Dia yang menutup mata-mata air supaya tidak meluap air yang banyak. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah setiap usahamu. Alkitab bilang sia-sia. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau bilang untuk kita, mari berseru kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sedang menggoncang bangsa-bangsa dengan malapetaka. Yoel pasal yang ketiga dia berkata, ayunkan sabitmu dan tuailah semua tuaian yang sudah masak. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan dosa. Dan Allah sedang melihat dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Wahyu pasal yang ke-16. Alkitab berkata, lalu Allah membuka murka cawannya. Cawan murka Allah. Cawan murka Allahnya, di sana ada 7 murka yang terjadi. Air menjadi darah. Hujan es. Bayangkan kalau hari ini hujan es. Es batu itu yang besar-besar, kalau jatuh kena kepala mati loh. Ketimun saja kita lempar ini pasti sakit. Ini kalau hujan es yang besar-besar jatuh di dunia ini, di bumi, di Papua, di Sentani hari ini. Kalau hari ini hujan es terjadi, Anda mau lari kemana? Semua cawan murka Allah itu Allah masih meteraikan sampai hari ini. Mengapa? Karena orang-orang pilihan. Karena orang-orang pilihan. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Sampai hari ini Allah masih menahan murkanya. Waktu Yesus dia menghadap kematiannya, dia datang di taman Getsemani, dia bilang begini, Bapa, kalau boleh kehendakmu yang jadi, jangan kehendakmu. Ambillah cawan ini daripadaku. Yesus meminum cawan murka Allah. Sampai hari ini cawan itu masih dimeteraikan oleh darah yang tertumpah di kayu salib. Kalau darah itu tidak tertumpah, setiap manusia, Alkitab bilang ini, upah dosa ialah maut, dan sengat dari dosa, sengat dari maut adalah dosa. Kalau setiap kita selalu berbuat dosa, pasti maut. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Kau curi uang juga itu dosa. Kau maki orang juga itu dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Di hadapan Tuhan semua dosa sama. Bukan berarti orang di NTT mereka berdosa, lalu Allah menghukum mereka. Tetapi saya mau bilang untuk orang-orang Papua, karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang Papua, hingga sampai hari ini Allah masih menahan murkanya, supaya kita tidak dihantam oleh murkanya. Karena Injil masih disampaikan di jalan-jalan. Karena Injil masih disampaikan di pasar-pasar.
Yang menahan murka itu adalah Injil. Injil kekuatan Allah yang masih menahan murka itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, saya mau bilang, panggil kerajaan Allah. Berseru kepada Tuhan supaya kerajaan Allah didatangkan atas rumah tanggamu. Berserulah kepada sorga, kerajaan Allah didatangkan atas kampungmu. Berserulah kepada sorga supaya kerajaan Allah didatangkan atas tanah Papua. Mengapa? Ketika kerajaan Allah memerintah di atas tanah ini, maka penyakit pergi, kematian pergi, penindasan pergi, kemiskinan pergi. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintah di atas tanah ini. Amin. Amin. Yesus bilang begini, hendaklah kamu berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Mari minta supaya kerajaan Allah didatangkan atas hidupmu. Mari minta supaya kerajaan Allah ditimpakan atas bangsa kita. Amin. Haleluya. Saya baca sekali lagi, Yesus bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa ini sudah sering kali kita naikkan, bahkan mungkin setiap hari Minggu setelah doa syafaat di gereja, mungkin doa Bapa kami disampaikan. Tetapi saya mau bilang ini bukan hanya sebatas doa, tetapi ini sebuah doa deklarasi. Doa deklarasi di mana kita meminta sorga turun tangan atas semua persoalan, atas semua persoalan, atas semua persoalan di atas tanah ini. Amin. Haleluya. Tidak heran kalau hidupmu masih begitu-begitu saja, karena kau tidak menggunakan kerajaan Allah memerintah di dalam hidupmu. Kerajaan Allah harus memerintah secara total di dalam hidupmu. Orang Papua masih memikirkan tentang dana otsus. Mereka berjuang tentang kemerdekaan. Hei, berjuanglah untuk kemerdekaan di dalam Kristus. Anda tidak tinggal di dunia ini. Anda akan mati kemana, ke surga atau ke neraka. Anda harus pilih hari ini. Anda berjuang secara politik, Anda tidak bisa mensejahterakan kota ini kalau Anda tidak panggil kerajaan Allah turun atas kotamu. Saya mau bilang semua perjuanganmu sia-sia, karena Alkitab bilang kalau bukan Tuhan yang membangun kota, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sia. Sia-sia. Saudara silakan sharing, bagikan buat setiap grup supaya menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Seperti anak kecil yang tadi, ketika dia panggil kerajaan Allah turun untuk menyelamatkan dia dan mamanya, Allah turun tangan. Amin. Haleluya. Itu dia. Dia punya kakak lain lagi. Dia punya kakak hanya dari Kemiri sana sampai ditemukan di Gajah Mada sana. Dia punya kakak masih SD kelas 5. Waktu dia hanyut, dia bilang begini, apa? Mengapa kau bisa selamat? Orang menyampaikan kepada dia, kalau kau dalam bahaya kau memuji Tuhan. Sepanjang dia hanyut sampai di Gajah Mada sana, dia memuji Tuhan. Bayangkan dia berhanyut bersama dengan kayu-kayu yang besar. Dia dihantam sana sini, badannya tergores. Tetapi Alkitab bilang itu tidak akan membahayakan engkau kalau Tuhan bersama dengan engkau. Orang-orang yang sujud menyembah kepada Tuhan, mereka akan berdiri sebagai pemenang. Oleh sebab itu datang kerajaan Allah atas hidupmu. Amin. Gubernur NTT, istrinya dengan percaya diri, mereka berkata sekarang itu Shopee, minuman Shopee itu sudah mendatangkan uang. Mereka berpikir bahwa menjual alkohol itu mendatangkan uang. Padahal kita bilang celakalah engkau yang menjadi jago dalam mencampur minuman keras. Mereka bangga akan minuman keras. Haleluya. Haleluya. Hujan akan berhenti di tempat ini. Mujizat Allah akan terjadi di tempat ini. Hujan tidak akan menghentikan langkahmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu istri dari Gubernur NTT itu menyampaikan dengan percaya diri, minggu lalu hamba Tuhan Pendeta Tim sudah sampaikan bencana terjadi di tanah itu. Saya mau bilang, jangan menggunakan cara-cara dunia untuk membangun negeri dan bangsamu. Gunakan cara-cara Alkitab, berdoa, berseru kepada Tuhan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan pasti akan diselamatkan. Tuhan akan menolong ekonominya, Tuhan akan mengangkat anak-anak mudanya, Tuhan akan menyelamatkan generasinya.
dari bahaya maut. Haleluya. Haleluya. Tadi saya baru bilang, bayangkan kalau ini hujan batu, pasti engkau akan lari. Bersyukur kalau Tuhan masih menahan murkanya. Wahyu pasal 16 saya bilang, kalau hujan es itu terjadi, itu hujan yang esnya begitu berat. Bapak Ibu sekarang dikasih oleh Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini. Berdoalah supaya suamimu, istrimu, anak-anakmu dikendalikan oleh kerajaan Allah. Kalau sampai hari ini mereka jauh daripada Tuhan, tetap berdoa, tetap berdoa dan panggil kerajaan Allah memerintah dalam hidup mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kan ada di mana engkau berkata, benar hamba-hamba Tuhan itu sampaikan di tempat ini. Mungkin ada orang yang tidak percaya, mungkin ada orang yang mencela kita. Gereja-gereja dulu dong bilang begini, kamu berteriak-berteriak apa di jalan? Kami sudah sampaikan firman Tuhan di gereja-gereja. Tetapi hari ini gereja-gereja sedang rapat. Untuk apa? Untuk melakukan Injil di jalan-jalan. Untuk turun ke jalan-jalan untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena gereja hari ini kosong. Gereja kosong, kenapa? Corona baru datang sedikit saja, gereja langsung kosong. Jika Tuhan menjadi gembala kita bilang begini, sekalipun engkau melewati lembah kekelaman, kau tidak takut bahaya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tetapi ini mau pergi gereja, orang takut karena corona. Mereka membuat aturan dengan aturan. Tapi saya mau bilang, iblis sengaja corona untuk membuat manusia berhenti pergi ke ibadah. Iblis sengaja merancang corona supaya orang-orang tidak beribadah. Tetapi saya mau bilang untuk kita, panggillah kerajaan Allah turun atas gerejamu. Panggillah kerajaan Allah, gembala-gembala, serukan kepada gembala pendetamu, jangan takut terhadap corona. Buka gereja, buka gereja. Jangan takut, apakah Tuhan tidak akan melakukan mujizat? Allah pasti melakukan mujizat dan mengawal setiap orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya sudah bilang hujan tidak akan turun di tempat ini. Amin. Haleluya. Allah tidak akan mempermalukan namanya ketika Anda berseru kepadanya. Dan surga sedang melihat tempat ini. Surga sedang melihat setiap hari Sabtu ada ibadah dan penyampaian firman Tuhan di tempat ini. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu atas hidupku. Pastikan kerajaan Allah memerintah atas hidupmu hari ini. Jangan uang, jangan harta, jangan kekayaan, jangan kesombongan yang menjadi kerajaanmu dalam hidup. Rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat, supaya Allah mengangkat engkau lebih tinggi. Orang-orang Papua dong baru pintar sedikit saja, sudah mulai cantik, glowing, muka ganteng, cakap dan ini, dong mulai sombong sana sini, mulai baku pamer, woi, enggo boleh, insos boleh, ai boleh. Yang dari gunung tidak mau kalah, yang dari lembah tidak mau kalah, baku bayar. Saya mau bilang, kau punya cantik, kau ganteng, besok itu cacing tanah yang makan. Besok itu tidak punya nilai apa-apa. Apa gunanya kau punya harta dunia ini kalau kau tidak punya Tuhan? Satu-satunya tiketmu ke surga adalah Yesus Kristus. Lazarus yang miskin, dia makan dari makanan sisa-sisa, penuh luka dan borok. Dia dibandingkan dengan orang kaya yang punya segala sesuatu. Waktu mereka dua mati, Allah melakukan perpisahan antara hidup mereka. Yang satu ke neraka, yang satu ke surga. Mengapa demikian? Karena orang kaya tidak punya hati untuk mencintai Tuhan. Yang ada dalam hidup mereka harta, kekayaan, pesta pora. Saya mau beli ini, saya mau beli itu, saya mau kawin banyak, saya mau punya istri banyak, saya punya uang, saya mau melakukan apa saja. Makanya Yesus bilang, alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Mama kau jual-jual, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Haleluya. Ada satu pujian dia bilang, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan senang. Nama itu menghiburmu,
Kenapa? Karena Yesus masih menahan murka atas dunia ini. Kematiannya adalah sebuah pertukaran. Alkitab dengan jelas dia berkata, penderitaan kita lah yang dipikulnya, dosa kita lah yang ditanggungnya. Sampai hari ini Yesus mati di masa lampau, tapi dia melakukannya untuk sampai hari ini. Dia masih menahan murka itu. Yoel pasal 3, Alkitab dengan jelas di sini. Dia berkata, ayunkan sabitmu dan tuailah bumi yang sudah masak, yang penuh dengan kejahatan. Kejahatan di mana-mana. Orang mabuk di sana, orang bunuh di sana, orang pencuri di sana. Dulu ketong taruh motor, ketong lupa kunci, tidak akan hilang. Sekarang kau taruh depan rumah, kau bangun pagi, tidak ada. Yang punya sudah ambil. Kau bikin kebun, kalau kau tidak jaga, orang curi. Kejahatan hari-hari ini di mana-mana, dan sudah sampai ke hadirat Tuhan. Matius 24 yang berkata, waktu akan dipersingkat. Waktu akan dipersingkat bagi saya dan saudara. Kalau Injil hari ini disampaikan terus-menerus di tempat ini, berarti Allah begitu peduli dengan hidupmu. Karena di tempat lain mereka tidak dengar Injil. Mereka didatangkan murka bencana alam. Mereka tidak menikmati kesukaan seperti kita. Mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami kesukaan. Tetapi orang-orang Papua, Injil di mana-mana. Tetapi dosa juga di mana-mana. Mereka dengar Injil, sebentar pergi lakukan dosa. Pergi dengar Injil, lakukan dosa. Itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau berbalik kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah. Lukas pasal yang ke-13 tentang berikut dosa dan penderitaan. Yesus bilang bukan karena mereka dosanya lebih besar, tetapi apa yang terjadi di tempat ini menjadi peringatan untuk semua. Kalau engkau tidak bertobat, engkau juga akan binasa dengan cara yang demikian. Orang Papua kau dengar, kalau kita tidak bertobat, Alkitab bilang kita juga akan binasa dengan cara-cara yang seperti demikian. Haleluya. Amin. Ada yang masih ragu kekuasaan Tuhan? Amin. Adakah di tempat ini yang meragukan kekuatan Tuhan? Waktu Yesus berjalan di atas air, dia bilang, Petrus mari. Petrus jalan, tetapi ketika dia rasa ombak itu semakin besar, dia bimbang lalu dia tenggelam. Kau bisa berjalan di atas air. Kau bisa berjalan di atas air persoalan masalah hidupmu, asalkan kau percaya dan pandang Tuhan. Undang kerajaan Allah memerintah dalam hidupmu. Dan kerajaan Allah, kalau tadi hamba Tuhan yang pertama, dia berbicara tentang pemerintahan dunia. Saya mau bilang, biarkan kerajaan Allah, pemerintahan sorga yang memerintah hatimu. Pemerintahan sorga yang memerintah atas orang Papua. Pemerintahan sorga supaya apa? Terjadi kelimpahan, terjadi kelepasan. Mengapa orang-orang Papua mati sia-sia banyak? Ditembak, dibunuh, karena perjuangan mereka adalah salah. Allah mau Anda memperjuangkan ini. Allah mau Anda memperjuangkan ini. Tanah kau punya. Tuhan sudah kasih sejak kau lahir. Allah sudah menetapkan engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Ini tanah kau punya. Kau tidak usah berjuang lagi. Allah sudah berikan dan Allah meteraikan, ini kau punya. Iblis dia memutarbalikkan fakta. Dia bilang kau berjuang, kau berjuang. Kau punya tanah sedang diambil. Kau punya tanah sedang dirampas. Siapa yang bilang? Iblis yang menyuci otakmu. Orang-orang Papua kau dengar. Saya mau bilang untuk kita, berjuanglah untuk Injil kerajaan Allah, supaya Injil itu sampai ke pelosok-pelosok, memerdekakan orang Papua dari ketelanjangan, dari kemiskinan, dari kemelaratan. Saya mau bilang, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Alkitab dia bilang begini, orang yang paling bodoh ini, Tuhan akan memilih engkau untuk mempermalukan orang-orang hebat. Dengar orang-orang Papua, sekalipun engkau bodoh, engkau miskin, engkau melarat, Tuhan akan memakai engkau. Tuhan tidak butuh orang-orang hebat, Tuhan tidak butuh orang-orang berhikmat. Alkitab bilang aku membutuhkan orang-orang bodoh untuk mempermalukan mereka. Orang Papua baru sekolah sedikit saja, dompu pintar itu lewat kapasitas. Belajar firman Tuhan, baca Alkitab. Mengapa? Karena Injil adalah kekuatanmu. Injillah yang menyelamatkan bangsa-bangsa. Bahkan hari ini Injil ada di tanah Papua. Amin.
Kalau bukan karena Injil, mama dari Wamena tidak turun ke Sentani. Kalau bukan karena Injil, ke Sentani tidak mungkin naik ke Wamena. Kalau bukan karena Injil, orang-orang dari Biak mungkin tidak datang ke Sentani, ke Jayapura. Demikian orang-orang Biak tidak bisa ada di Oksibil. Kalau kamu naik di Oksibil, itu orang Biak dong di mana-mana. Saya bingung ini. Tetapi kalau bukan karena Injil, tidak akan ada persatuan dan kesatuan di atas tanah. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, mari di tempat ini saya mau bilang, bersama-sama kita berseru, datanglah kerajaan Allah dan jadilah kehendak di atas tanah Papua seperti di sorga. Lalu Allah melepaskan kita dari kutuk dosa, sumpah serapah, kemiskinan, ketelanjangan, keterbelakangan, dan Allah mengangkat kita terbang tinggi bersama dengan kekuatan sayapnya. Dia membawa kita terbang naik dan bukan turun. Mengapa? Karena Allah menetapkan kita untuk mempermalukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Amin. Haleluya. Kita bilang orang-orang bodoh yang akan dipilih. Daud itu orang yang bodoh sekali. Dia tidak punya strategi perang. Waktu dia digunakan pakaian sirah, itu baju sirah, berhadapan dengan Goliat, dia bilang begini, harus saya tidak bisa pakai baju ini. Kenapa? Karena dia seorang gembala. Yang dia pegang itu tongkat dan ali-ali atau kertapel. Orang Sentani berkertapel, tembak-tembak buleng. Dia hanya memilih batu yang berapa itu. Lalu dia melemparkan dengan tenaga, dengan kekuatannya. Lalu Allah menghancurkan Goliat. Daud tidak punya kemampuan berperang. Dia hanya membunuh singa dan beruang. Tetapi Alkitab berkata, kemampuannya digabungkan dengan kemampuan Allah, maka dia memenangkan pertempuran itu. Amin. Kalau orang Papua dengar, dengan kemampuanmu Anda gabungkan dengan kekuatan dan kemampuan Allah, maka Allah akan menolong engkau untuk mempermalukan bangsa-bangsa. Mungkin dunia melihat engkau sebelah mata, tetapi Allah sudah melukiskan engkau di telapak tangannya, sehingga engkau berharga dan mulia. Amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Kiranya kerajaan Allah datang atas hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saya percaya siang hari ini Anda menangkap pesan Tuhan di tempat ini. Berdoalah dengan iman. Waktu Anda menyebutkan datanglah kerajaan Allah, jadilah kehendak-Mu, maka pada saat itu rencana iblis digagalkan, rencana kejahatan digagalkan, produk-produk kejahatan digagalkan, produk-produk kejahatan digagalkan, dan pada saat itu produk kerajaan Allah didatangkan atas rumahmu. Keberhasilan akan menjadi milikmu. Amin. Untuk firman Tuhan. Pendeta James. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, luar biasa. Haleluya. Kita puji Tuhan dulu, kita puji Tuhan dulu. Pujilah Yesus Tuhanku. Pujilah Yesus Tuhanku. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pujilah Yesus Tuhanku. Pujilah Yesus Tuhanku. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mulai dari sekarang ini
negeriku. Papua ini negeriku, ini negeriku. Haleluya. Di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini banyak pujian bagi Allah. Papua ini negeriku, haleluya. Papua ini negeriku, ini negeriku. Amin. Papua ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir, di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini banyak pujian bagi Allah. Kami tanah Papua, haleluya. Tanah kami tanah Papua, Yesus pegang dua, Yesus pegang dua. Tanah kami tanah Papua, haleluya. Tanah kami tanah Papua, Yesus pegang dua, Yesus pegang dua. Kuasa Allah pimpin atas negeri ini, kuasa Allah pimpin atas negeri ini. Mari pergi, mari sembah Yesus sampai dia. Kuasa Allah pimpin atas negeri ini, haleluya. Kuasa Allah pimpin atas negeri ini. Mari puji, mari sembah Yesus sampai dia datang. Tanah kami tanah Papua, tanah kami tanah Papua, Yesus pegang dua, Yesus pegang dua. Tanah kami tanah Papua, Yesus pegang dua, Yesus pegang dua. Haleluya. Kuasa Allah pimpin atas negeri ini. Mari puji, mari sembah Yesus sampai dia datang. Kuasa Allah pimpin atas negeri ini, haleluya. Kuasa Allah pimpin atas negeri ini. Mari puji, mari sembah Yesus sampai dia datang. Masih mendengar firman Allah? Ada sukacita kah? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Berkali-kali saya katakan buat saudara, semua bangsa bermegah karena kelebihan mereka masing-masing, tapi Papua bermegah hanya karena kekuatan kuasa firman Allah. Amin. Haleluya. Yeskel pasal 22. Yeskel pasal 22. Yeskel pasal 22 ayat yang ke-30. Aku mencari di tengah-tengah negeri ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok dan mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Sekali lagi kita bilang begini, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok dan mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berbicara mengenai dosa Yerusalem. Dosa Yerusalem ketika para pemimpin, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan sudah tidak hidup sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Saudara, ketika Yerusalem berdosa di hadapan Tuhan, Allah kirim mereka, buang mereka ke Babilonia untuk dihukum selama 70 tahun lamanya. Karena apa? Ketidaktaatan. Yang Tuhan temukan di Yerusalem, tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran lagi. Haleluya. Amin. 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 Kau boleh punya uang, kau boleh punya pangkat, kau boleh punya harta, kau boleh punya jabatan, tapi kalau kau tidak punya iman, kau tidak punya kasih, kau tidak punya kebenaran, dengar, tidak ada nilai dan faedah di hadapan Tuhan. Kau boleh cantik, kau boleh ganteng, kau boleh tampan, kau boleh punya fasilitas segala sesuatu, tapi ingat, kalau tidak ada kebenaran dalam hidupmu, segala sesuatu sia-sia. Amin. Haleluya.
Kenapa sampai Tuhan menggoncangkan bumi? Kenapa sampai Tuhan menggoncangkan Indonesia? Kenapa? Karena Tuhan tidak menemukan lagi kebenaran dalam hidup kita. Alkitab bilang begini, aku mencari dengan mereka seorang yang hendak mendirikan tembok dan mempertahankan negeri ini di hadapanku. Apa yang harus didirikan oleh setiap manusia? Apa yang harus didirikan? Kebenaran dalam hidup kita. Mazmur pasal 25 ayat 14 kita bilang begini, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan percaya yang diberitahukannya kepada mereka. Haleluya, amin. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Alkitab berkata Dia ciptakan segambar dengan Dia supaya apa? Manusia bisa bergaul karib dengan Allah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan semua itu luar biasa baik adanya. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, manusia spesial di hadapan Tuhan. Karena Allah punya tujuan supaya apa? Dia bisa menceritakan isi hatinya kepada manusia. Tapi ketika Tuhan tidak menemukan lagi sesuatu yang baik dalam diri manusia, maka yang datang hanyalah murka. Yang datang hanya ada malapetaka. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-32 Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17 kita bilang begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Haleluya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera bisa Allah perintahkan atas sebuah keluarga ketika Allah menemukan kebenaran dalam keluarga itu. Damai sejahtera Allah curahkan atas sebuah kota ketika ada kebenaran yang tumbuh subur di atas negeri itu. Berkat akan dicurahkan, kasih karunia akan dicurahkan, segala sesuatu yang menjadi jawaban doa kita akan dicurahkan ketika kita menemukan kebenaran dalam kehidupan kita. Tapi kalau yang Tuhan temukan itu dosa, maaf sekali. Saya katakan buat Anda minggu kemarin datang hari Selasa kemarin, dalam minggu ini dan beberapa waktu ke depan 30 kota atas Indonesia diperingatkan oleh BMKG dan Badan Meteorologi Geofisika dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional bahwa akan ada badai sebuah cuaca yang disebut dengan siklon tropis. Siklon tropis itu perpaduan besar akan melanda bumi. Kenapa? Yang tumbuh di atas tanah ini bukan kebenaran lagi, yang bertumbuh adalah dosa. Allah ciptakan engkau dari tanah. Dari tanah Dia ciptakan engkau supaya kebenarannya. Dia mengasihi Tuhan, mama hidup setia mengasihi Tuhan, anak-anak bertumbuh dalam kebaikan Tuhan. Saya percaya berkat dicurahkan bagi mereka. Mama seorang pendua siapa, rajin setia beribadah. Mungkin mama tidak tahu baca, tapi mama setia beribadah. Anak-anaknya pasti bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena seorang benar dalam keluarga itu. Tuhan tidak butuh banyak, satu saja. Tuhan tidak butuh banyak, satu saja. Tuhan cari satu orang Papua dalam satu suku, dalam satu rumah yang hidup benar, berkait dengan Tuhan, maka Allah perintahkan berkat bahwa mereka hidup. Ketika Tuhan mau menggambarkan kota Sodom dan Gomora, Alkitab bilang begini, Abraham berdiri di hadapan Allah dan tawar-menawar dengan Tuhan. Kenapa? Karena Abraham punya predikat sahabatnya Tuhan. Abraham tidak bisa berkata-kata dengan Tuhan kalau Abraham tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Abraham sahabatnya Allah, makanya Abraham berani tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau di Kristen yang sebatas pergi gereja, pulang gereja, buat dosa segala macam, agar baik-baik. Engkau tidak bisa punya apapun, engkau bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok dan mempertahankan negeri itu bagiku, tetapi aku tidak menemukan. Hari ini kami itu orang stres tidak apa-apa. Kemarin saya khotbah di Bandara Sentani, satu perempuan yang punya otak sedikit begini datang langsung mantap saya. Saya cuma angkat tangan begini. Saya pernah khotbah di bagian belakang itu, bapak saya tidak punya otak kurang bagus. Dia angkat. Hari ini semua orang sibuk dengan politik, semua sibuk dengan otsus. Siapa yang sibuk dengan Tuhan akan dosa tanah ini. Tuhan mau cari di tengah-tengah negeri ini satu orang yang hidup seperti Nuh hidup.
Satu orang yang hidup seperti Yusuf hidup. Satu orang yang hidup seperti Abraham hidup. Satu orang yang hidup seperti Daud hidup. Tuhan tidak butuh banyak, satu saja dalam keluarga. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Karena aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Tuhan mau cari Anda. Orang bilang, ada tidak bisa ya, ada tidak sekolah, tidak apa-apa. Amin. Bagi manusia tidak bisa, tapi bagi Tuhan bisa. Yesus ketika dia kembali dari tempat pencobaan di padang gurun, dia tidak pergi ke sekolah-sekolah tinggi. Dia tidak pergi kepada sekolah-sekolah yang megah dan luar biasa. Dia pergi ke Danau Galilea. Dia cari apa? Simon. Dia cari apa? Andreas. Dia cari siapa? Yohanes. Dia cari siapa? Yakobus. Saya mau tanya buat mereka, ada sekolah kah tidak? Ada sekolah kah tidak? Tapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, sekali Petrus berkhotbah, 4.000 orang berkhotbah. Hari ini Injil sampai ke Papua. Injil sampai ke tanah Papua karena orang-orang bodoh itu. Kenapa Tuhan pilih Papua? Karena kebodohanmu. Di dalam kebodohan itu ada kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati Allah perintahkan kuasanya turun atas kehidupan kita. Tuhan tidak butuh banyak, hanya satu, hidupmu. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa masalah banyak? Karena Allah proses engkau. Yang dibutuhkan oleh Tuhan dalam zaman perjanjian lama ialah persembahan, sesembahan, nyanyi apa? Seperti sebuah dupa yang berbau harum. Dihasilkan dari apa? Dari lemak sepotong daging domba yang dipersembahkan atas mezbah. Harus dibakar. Kenapa orang Papua banyak tantangan masalah? Kenapa? Karena Tuhan mau engkau dibakar dalam persoalan supaya Allah menemukan kebenaran dalam kehidupanmu. Waktu sangat singkat, saudara. Sekarang sudah bulan April. Sebentar lagi bulan Mei, sebentar lagi bulan Juni. Percepatan waktu Tuhan sedang terjadi. Tuhan bicara semakin kencang bagi bangsa-bangsa. 2019, 20 corona kerja menelan 2,9 juta manusia mati. Tahun ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang pasti bencana tidak akan berhenti. Kenapa? Karena Tuhan muak melihat hidup manusia. Tuhan muak melihat hidup manusia. Banyak orang sudah hidup membelakangi itu, meninggalkan yang Maha Kudus. Amin. Di mana ada kebenaran, terbaik. Haleluya. Dan akibat kebenaran ialah ketentraman. Amin. Haleluya. Biar kau bodoh, yang penting kau hidup benar di hadapan Tuhan. Biar kau bodoh, yang penting kau takut akan Tuhan. Biar kau tidak tahu baca, yang penting kau mencintai Tuhan. Dibandingkan dengan orang-orang yang ada di balik gedung-gedung bertingkat, di kursi-kursi mewah sana, mereka punya segala sesuatu, tapi tidak ada rasa takut akan Tuhan dalam hati mereka. Tuhan tidak butuh banyak, Tuhan hanya butuh kehidupan kita. Hari ini bawa hidupmu kepada Tuhan. Ingat apa yang kami kerjakan ini karena kami mencintai Tuhan dan mencintai tanah ini. Kami tidak mencari apapun yang daripada hasil, saudara, tidak ada. Tuhan tahu hati kami. Kami hanya mau supaya Papua dipulihkan, Papua diberkati, Papua dimenangkan, Papua bangkit, Papua bangkit, Papua bangkit, Papua bangkit, Papua bangkit, Papua berdiri, membawa panji Allah, membawa panji Kristus, membawa kebenaran, membawa nyanyian, membawa pujian, hormat, 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 hormat bagi raja segala raja. Jokowi tiba di Bandara Sentani, yang sambut mereka itu tari-tarian. Yesus datang dari ufuk timur, yang sambut pintu gerbang timur itu nyanyian, pujian dan tarian. Papua punya itu. Papua apa yang kurang dari negeri kita? Tanah diberkati, tanah diberkati, gunung diberkati. Kita punya berkat, hanya satu yang Tuhan mau. Berkat itu kau pakai untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan.
Tuhan menyesal menciptakan engkau. Banyak orang mati dalam kebinasaan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menemukan kebenaran dalam kehidupan. Sia-sia kehidupan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Indah sebaba di Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga, tampak sedap. Tukar mic. Senang. Marilah hari lili yang hari penuh bahagia, indah kerja harapan lekas. Saudara, ada satu bencana yang Tuhan simpan buat Papua sampai hari ini. Saya katakan buat Anda kemarin, bencana di Timor Leste, kebakaran yang terjadi itu sebenarnya terjadi buat Papua. Ada bencana besar yang Tuhan simpan untuk Papua, tapi hari ini kenapa Tuhan belum curahkan itu bencana? Karena masih ada banyak orang yang berdiri berdoa bagi bangsa ini. Dengar baik-baik, benahi kehidupanmu untuk kembali kepada jalan kebenaran. Apakah kasih tahu buat pemimpinmu, kasih tahu buat bupatimu, kau cepat bertobat. Kasih tahu buat kepala sukumu, cepat bertobat. Kalau hari ini semua kampung-kampung sedang sibuk dengan dana otsus, sedang sibuk dengan pemekaran wilayah Papua untuk menjadi 7 wilayah. Saya kasih tahu buat Anda, semua itu baik, tetapi jangan pernah engkau menyibukkan dirimu lebih daripada kau sibuk dengan Tuhan. Karena semakin dekat kedatangan Tuhan, setan akan merampas damai sejahtera dalam hidup kita untuk kita hidup di dalam kefasikan. Dengar baik-baik saudaraku, tahun 2021 adalah tahun bencana hebat akan melanda bangsa-bangsa. Papua tidak tertutup kemungkinan. Kalau Papua tidak peka, Tuhan akan goncangkan negeri ini. Hanya satu yang Tuhan mau, pemulihan segala sesuatu. Akan dilawat oleh Tuhan. Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Akan ada Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang pertama di Loteng Yerusalem. Pentakosta yang kedua di Azusa di Amerika Serikat. Pentakosta yang ketiga akan terjadi di Indonesia. Roh Kudus akan dicurahkan dengan berlipat kali ganda atas bangsa ini. Tetapi tuan rumahnya ialah Papua. Papua tuan rumah pemulihan segala sesuatu. Papua tuan rumah pemulihan segala sesuatu. Papua tuan rumah api Tuhan akan dipulihkan atas negeri ini. Kenapa? Karena Papua titik terakhir Injil diberitakan. Dengar baik-baik. Buka hatimu, bawa hidupmu mencintai Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarkan apinya membakar setiap pribadi kita. Biarkan kuasa dari curahkan atas kehidupan kita. Buka hatimu di hadapan Tuhan hari ini dan panggil Yesus, mari masuk dalam hati saya. Dalam nama Yesus Kristus, minta ampun sama Tuhan. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Sesali pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Menangisilah pribadimu, tangisilah suamimu, tangisilah istrimu, tangisilah keluargamu. Karena kau tidak tahu pernah kapan kebinasaan akan datang. Tapi ketika hatimu kontak dengan surga, maka ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupanmu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya kau ada di sini. Hari ini kami sudah mendengar firman. Mari Tuhan masuk dalam hati kami. Ubah hidup kami, sembuhkan dosa kami, pulihkan hidup kami,
angkat hidup kami, selamatkan jiwa kami, cuci dosa kami oleh bumi darah Yesus. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya kembalikan buat pemberi pujian. Haleluya. 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 Semua diberkati. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ku dengar Yesus ngomong. Kita akan memberikan aksi persembahan untuk bencana. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Di gunung-gunung yang tinggi. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Di gunung-gunung yang tinggi. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Di gunung-gunung yang tinggi. Ku dengar Yesus memanggil. Sajalah tebus dosa dunia. Puji Dia, puji Dia. Hanya Yesus sajalah tebus dosa dunia. Cara Yesus memanggil.
Menutup ibadah kita, penginjilan kita. Haleluya, kita akan pujian terbentang luas tanahku Papua. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Jadikan Papua saksimu. Jadikan Papua saksimu. Jadikan Papua Jadikan kami Papua jadi saksimu bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kalau hari ini Injil boleh diserukan di pasar Parasen tadi, kami percaya ada satu kebangkitan, satu kegerakan akan terjadi dimulai dari Papua ujung timur. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Roma 1:16 berkata Injil adalah kekuatan Allah. Otto dan Gettler masuk dengan nama Yesus. Mereka injak tanah ini. Mereka berkata dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tanah ini akan dimeteraikan oleh Injil. Akan terjadi satu kebangkitan dari tanah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa hamba-hambamu yang sudah menyampaikan isi firman-Mu. Kami percaya bahwa firman itu akan gema. Mazmur 19 berkata, gemanya sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi. Itulah kekuatan Allah Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketiga pembicara kami bawa ke dalam tangan kuasa Allah. Karena kami percaya segala sesuatu akan berubah, tapi firman Allah tidak pernah berubah. Dulu kemarin hari ini kekal untuk selama-lamanya. Bapa di surga, Engkau melihat dari semua suku bahasa yang ada di pasar, dari denominasi gereja, mereka boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu kekal, firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu menghidupkan, membangkitkan, firman itu menyelamatkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa siang hari ini, kami tidak Tuhan, kami tidak lemah atau kami tidak jenuh karena hujan. Tuhan, kami bersyukur untuk hujan. Kami mengucap syukur untuk cuaca ini. Karena kami percaya ada agenda Tuhan yang besar bagi Papua. Papua akan bangkit. Papua akan bangkit menyerukan nama Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa. Generasi ujung bumi Allah sedang mempersiapkan. Daniel 12 di situ berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos, sembunyikan firman ini sampai pada akhir zaman. Kami percaya kebangkitan akan terjadi Tuhan. Dia laki, dia perempuan, dia kecil, dia besar, dia bodoh, dia pintar. Kami percaya satu kegerakan akan terjadi. Kami berdoa hari ini Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang punya masalah sudah selesai. Kami percaya kuasa firman itu Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, semua orang yang sudah dengar firman, rata-rata sudah diberkati oleh kekuatan Injil itu. Mereka akan kembali tidak seperti mereka datang Tuhan. Mama-mama yang duduk di pasar, semua suku Tuhan, agama yang berbeda-beda, tapi satu Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mati dan bangkit, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang tidak pernah berubah, akan membangkitkan kami orang-orang Papua. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, ketiga pembicara yang masih muda ini, Allah pelihara mereka, Allah tuntun mereka, Allah memberkati mereka, Allah bawa mereka terus semakin naik. Bukan jadi ekor, tapi jadi kepala pemerintah bersama di Kristus bagi Papua dan bangsa-bangsa yang lain. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, Indonesia terus diselamatkan oleh Tuhan. Kami minta hujan pertobatan melanda atas Indonesia. Papua dan Papua Barat diberkati oleh Tuhan. Mulai dari Sorong sampai Puncak Jaya diberkati oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak generasi Tuhan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, diselamatkan, dibebaskan dari dosa demi nama Yesus Kristus. Bebaskan mereka Tuhan. Petinggi-petinggi yang ada di tanah Papua, mulai dari gubernur dan jajarannya, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Bapak gubernur yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan.
diberkati oleh Tuhan. Semua SKPD yang ada diberkati oleh Tuhan. Bupati Kabupaten Jayapura dan jajarannya kami bawa ke dalam tangan kami semua. Bapak, terima kasih banyak. Kami juga berdoa untuk tanah kami Kabupaten khususnya Jayapura akan terjadi di Papua. Itu yang kami rindukan. Tuhan tahan. Cukup Tuhan. 19 Maret Engkau sudah melakukan. Kami butuh biarlah keselamatan yang terjadi atas tanah Papua ini Tuhan. Pemulihan akan terjadi. Suku demi suku dilawat oleh Tuhan. Keluarga demi keluarga dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa khusus untuk pasar Sentani Bara ke dalam tangan Tuhan. Dari ujung ke ujung, timur, barat, selatan, utara. Berkat Abraham, Ishak, Yakub dan Israel tercurah atas tempat ini. Demi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkalam penuh berkuasa atas langit, bumi, laut, darat sampai dasar bumi. Kekuatan-Mu ya dan amin tidak pernah berubah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah penginjilan hari ini. Kami tutup di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak untuk siang hari ini. Anda yang sudah boleh mendengar atau mengikuti ibadah kita dari Persekutuan Doa Papua Blessing Ministry. Kami sudah komitmen setiap hari Sabtu kami ada di pasar, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara, biarlah Sabtu kami ada di pasar. Siang hari ini menjadi berkat bagi semua Anda. Jadi saudara bisa siap bersama saya isi buku untuk bisa daftar sampai ketemu di atau bisa tulis ayat-ayat firman.